fungsinya untuk membagi angin ke masing-masing sistem ya. Yang kedua itu untuk menghindari apabila ada kebocoran di satu sistem, sistem yang lain itu tidak terganggu ya. Kalau masang ini, dalemannya ini jangan sampai kebalik. Ini kalau masangnya kebalik nanti salah satu angin nggak akan keluar, nggak akan berfungsi. Ini yang sering terjadi itu pecah ya gini nih. Nah ini karetnya ini pecah. Ini kalau urgent di jalan sampean bisa bikinkan sendiri menggunakan karet ban dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya mekanik serabutan. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang four way atau 4 jalur atau 4 arah atau valve pentil ya. Karena apa? Di sini ini bentuknya kayak gini. Ini 4 ada pentil-pentilnya 4 ini ya. Orang-orang kan biasa kalau nyebut sakarepe jiwi. Oke ya. Ditonton terus, jangan di-skip-skip. Jangan lupa pencet tombol loncengnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel saya. Bagi yang belum, silahkan didukung dengan cara di-subscribe ya. Biar saya tambah semangat. Dan di-like dan di komen, dan apabila bermanfaat silahkan di share. Oke, dilanjut saja. Nah ini four way itu bentuknya kayak gini ya. Ini punya Volvo ya, punya Volvo sama punya Hino itu sama, plug bentuknya sama plug kayak gini nih, nggak ada bedanya. Cuman pemasangannya aja yang beda, tempatnya aja yang beda ya, di unitnya sana maksudnya. Kalau punya Scania itu beda bentuknya. Kalau Scania itu posisinya di dekat air dryer, belakang air dryer, tepatnya di depan roda depan sebelah kiri. Kayak kalau punya Scania di situ. Kalau punya Volvo posisinya di belakang tangki, angin sebelah kiri ya. Kalau punya Hino 260 yang chamber ya, 260 chamber itu berarti JD apa ya. Itu posisinya di belakang selebor depan sebelah kanan ya. Kalau punya Hino 320 itu posisinya di belakang aki, di atas tangki ya. Itu. Pokoknya ini ciri-cirinya four way itu ada ini. Ada pentilnya 4 ini, atau biasa orang menyebut valve susu ini. Valve susu atau valve pentil ini ya. Ini 1, 2, 3, 4 ini fungsinya buat menyetel pressure ya. Nah, di dalam four way ini ada simbol atau lambang atau angka-angka ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Cuman ini yang satu ini suplai, yang makanya disebut four way ini 4 jalur itu 1, 2, 3, 4 nih. 21, 22, 23, 24 ini. Yang satu ini angin masuk ke dalam sini, atau angin inputnya masuk ke four way ini ya. Terus selanjutnya fungsi four way ini buat apa? 4 jalur ini. 4 jalur atau 4 apa ya? 4 jalur lah. 4 jalur ini fungsinya untuk membagi angin ke masing-masing sistem ya. Yang pertama itu, kok bisa membagi angin ke masing-masing sistem? Ya, ini angin dari satu arah masuk sini dibagi ke 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama itu. Yang kedua itu untuk menghindari apabila ada kebocoran di satu sistem, sistem yang lain itu tidak terganggu ya. Nah ini contohnya ini. Contohnya di sini. Ini yang 21 ini bocor. Nah, ini yang 22 sampai 24 itu enggak terganggu. Hanya yang sini aja yang bocor atau yang bermasalah begitu. Oke ya. Terus ini larinya kemana-kemana ini? Yang 21, 22, 23, 23, 24. Ini yang satu ini angin suplai ya. Angin suplai dari tangki ya. Dari tangki pertama. Jadi dari air dryer masuk ke tangki pertama, terus masuk ke ini, ke nomor 1 ini. Kalau di Hino di sini ada hostnya masuk sana. Kalau di Volvo ini langsung nempel di tangki angin ya.
Ini kalau di Volvo. Kalau di Hino di sini ada hosnya atau selangnya ya. Nah, kalau di Scania langsung nempel di air dryernya. Terus yang 21 ini larinya kemana? Yang 21 ini larinya ke tangki depan ya, atau front tank ya. Ini fungsinya untuk pengendali rem bagian depan ya. Jadi kalau ini rem bagian depan bermasalah atau anginnya macet hanya yang bagian depan, ini berarti dari sini tuh anginnya nggak keluar ya. Ini untuk rem bagian depan. Terus yang 22 ini larinya ke tangki bagian belakang atau rear tank. Ini fungsinya untuk rem atau brake bagian belakang ya. Yang ini yang 22 ini. Terus yang 23 ini larinya ke tangki rem tangan ya, atau handrem atau handbrake ini. Yang 23 ini. Oke. Ini yang sering masalah biasanya ini kalau ini macet udah handremnya nggak bisa lepas biasanya ini. Ngancing terus yang 23. Terus yang 24 ini larinya ke valve pembagi atau distribusi pot distribusi. Ini untuk contohnya ke kopling, terus transmisi kalau yang pakai angin yang ces itu, kalau dimasukin ces itu pakainya yang ini. Terus kalau dam PTO juga pakai ini. Kalau klason angin ada yang pakai klason angin langsung bawaan kayak Volvo itu klaksonnya langsung pakai angin itu dari 24 ini juga, dari yang ke 24 ini. Oke ya. Ini yang sering terjadi itu biasanya karet dalam sini itu pecah. Ini kenapa kok yang ini baru, yang ini lama? Ini kemarin saya habis ganti, cuman lubang dratnya ini beda. Makanya tak ambil yang lama, tak ambil terus bawahnya tak kasih yang baru sama karet-karetnya ya. Oke. Ini untuk pemula atau yang belum pernah bongkar itu hati-hati ya. Untuk memasangnya kembali diperhatikan jangan sampai kebalik ya. Coba kita buka dulu kayak apa isinya. Nah, ini untuk posisi membuka itu kalau bisa ditahan sini ya. Jangan sampai ini dilepas, baut dilepas. Nanti karena di dalamnya ada per itu terus mencelat ceput gitu. Nanti mucar-macir sampai bingung kalau masangnya kembali ya. Ini mending ditahan sini. Nah, gini biar nggak mucar-macir ya. Nah, ini kita lepasin bautnya. Lepasnya ini hati-hati. Lah, isinya per semua ini. Gini kan? Ini dalamannya bentuknya kayak gini. Ini kalau ini belum nggak masalah ini. Kalau ini masih muda lah, nggak apa-apa ini. Kalau ini kebalik-balik sih nggak ada masalah. Yang penting ini loh. Nah ini, kalau masang kayak gini kan nggak mungkin tetap masangnya kayak gini toh. Nggak mungkin kebalik gini kan. Nah, hati-hati lah sekali lagi kalau masang jangan sampai kebalik. Nah ini kalau masang ini dalamannya ini jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik hasilnya ini kan ini satu ada yang beda dengan yang lain ya. Yang ini sama yang lainnya itu berbeda. Beda-beda bentuknya. Ini kalau masangnya kebalik nanti salah satu angin nggak akan keluar, nggak akan berfungsi. Jadi ibarat kata masangnya kebalik ya, entah itu handremnya, entah rem depan, entah rem belakang, atau entah itu koplingnya itu nggak berfungsi. Makanya kalau masang itu hati-hati jangan sampai kebalik ya. Untuk teman-teman pemula atau yang belum pernah melepas ya, itu berdasarkan pengalaman gitu ya. Ini yang sering terjadi itu pecah ya gini nih. Nah ini karetnya ini pecah. Ini kalau urgent di jalan sampean bisa bikinkan sendiri menggunakan karet ban dalam ya, dibentuk sedemikian rupa kayak gini, terus tempelkan sini ya, nanti dipasang insya Allah bisa. Kalau urgent, kalau nggak urgent ya mending, tapi ya jangan terus udah sembuh terus nggak diganti, ini masalahnya fatal.
nggak bain-bain ini, masalahnya fatal kalau ininya. Oke ya, mungkin begitu saja video ini. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.